Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Jadi segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah dengan cara memberikan kemudahan dalam mengumpulkan pahala sebagai bekal dirinya menyambut kehidupan di akhirat kelak. Pada saat seseorang melakukan amal soleh, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan menjadi tanpa batas, sesuai dengan niat dan keikhlasan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ternyata selain dengan cara beramal, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak seperti dalam hadis tersebut, walau tidak beramal dengannya. Dan berikut ini cara supaya kita bisa mendapatkan pahala meski tidak dengan beramal. Yang pertama, menjadi sebab seseorang untuk beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah, maka siapa saja yang menginformasikan suatu ilmu agama atau poster kegiatan agama, wakaf, sedekah, dan sebagainya, maka ketika ada orang yang beramal disebabkan informasi tersebut, misalkan dengan mengamalkan ilmu agama yang diperoleh atau menyalurkan hartanya di jalan Allah atas informasi tersebut, insya Allah ia akan mendapatkan pahala walau tidak melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, bertekad kuat mengerjakan suatu amal. Ini adalah orang yang mampu mengerjakan suatu amal, namun karena suatu hal terhalangi untuk beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berniat bertekad kuat melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai suatu kebaikan pahala yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah niat yang kuat dan jujur,
bukan hanya angan-angan belaka. Misalnya, ada orang yang berniat memberi infak ke masjid, namun sampai di masjid ia lupa membawa atau dompetnya jatuh di perjalanan, maka ia sudah dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa pada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid, maka Allah akan memberinya kedudukan syahid walau nantinya matinya di atas ranjangnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang bertekad untuk bangun melaksanakan sholat malam, namun kantuk mengalahkannya sehingga tertidur, maka Allah tetap mencatat pahala sholat malam untuknya, dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, berangan-angan yang jujur untuk beramal. Orang jenis ini adalah orang yang sejak awal tidak memiliki kemampuan dari segi harta dan ilmu, tapi berkeinginan jika mempunyai salah satunya, ia akan beramal dengannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, dunia telah diberikan pada 4 orang. Yang pertama, diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah. Ia kemudian bertakwa dengan harta tadi kepadanya, menjalin hubungan dengan kerabatnya, dan ia pun tahu kewajiban yang mesti ia tunaikan pada Allah. Inilah sebaik-baik kedudukan. Orang yang kedua, diberikan ilmu oleh Allah, namun tidak diberikan rezeki berupa harta oleh Allah. Akan tetapi ia punya keinginan sembari berujar, seandainya aku memiliki harta, aku akan beramal seperti si fulan. Orang ini akan mendapatkan yang ia niatkan. Pahalanya pun sama dengan orang yang pertama. Lalu orang yang ketiga diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, namun tidak diberikan ilmu. Ia akhirnya menyia-nyiakan hartanya tanpa dasar ilmu. Ia pun tidak bertakwa dengan harta tadi pada Rabb-Nya, dan ia juga tidak mengetahui kewajiban yang mesti ia lakukan pada Allah. Orang ini menempati sejelek-jeleknya kedudukan. Kemudian orang yang keempat, tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa harta maupun ilmu, dan ia pun berujar, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berfoya-foya dengannya. Orang ini pun akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dosanya pun sama dengan orang yang ketiga. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah tadi beberapa hal bahwa tanpa memiliki harta pun, tanpa melakukan amalan pun, kita sejatinya sudah disiapkan pahala oleh Allah, walaupun hanya dengan menginformasikan apa-apa yang terbaik, yang kemudian hal itu bisa menjadi amalan oleh orang lain. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.